Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini informasi untuk Provinsi Riau tidak ada penambahan kasus positif dan alhamdulillah ada penambahan kasus positif yang sembuh 1 orang, yaitu atas nama Tuan RD 18 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Dan dengan jumlah kasus Provinsi Riau sebanyak 236, di mana dengan adanya penambahan yang sehat maka angka pulang dan sehat Provinsi Riau menjadi 215 orang dengan persentase 91,1%, dan yang masih dirawat seorang dengan persentase 4,2%, dan yang meninggal 11 orang 4,7%. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk secara nasional terdapat penambahan 1.853 kasus, sehingga kasus secara nasional sebanyak 68.079 orang. Nah, untuk kasus yang positif sebanyak 10 orang berada di 5 kabupaten kota dan di 5 rumah sakit rujukan di Provinsi Riau. Dengan demikian maka untuk penyebarannya masih sama dengan hari kemarin, yaitu di mana Pekanbaru 88 kasus, Inhil 45, Dumai 27, Bengkalis 19, kemudian Kampar 14, Kepulauan Meranti 12, Kuansing 11, Pelelawan 9, Siak dan Indragiri Hulu 4 orang, dan Rohul 3 orang. Nah, sebaran kasus ini ada di 11 kabupaten kota dan 62 kecamatan. Dan dengan demikian untuk 5 rumah sakit yang ada merawat pasien kasus positif ada di Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan 5 orang, kemudian RSUD Arifin Ahmad 2 orang, tadi sehat 1, sehingga yang semula 3 orang menjadi 2 orang, kemudian Rumah Sakit Awal Bro Sudirman 1 orang, dan RS Dumai 1 orang, dan rumah sakit di luar Provinsi Riau 1 orang. Ini untuk rumah sakit yang merawat pasien kasus positif pada hari ini yang sebanyak 10 orang. Dan untuk PDP pada hari kemarin terjadi penambahan 25 pasien PDP, yang sehingga total PDP di Provinsi Riau menjadi 2.236, 2,7% dari total ODP Provinsi Riau. Kemudian yang pulang dan sehat sudah sebanyak 1.986 orang, yaitu dengan persentase 48,8%. Yang meninggal 194 orang dengan persentase 8,7%. PDP yang masih dirawat sebanyak 56 orang, 2,5% dari jumlah kasus PDP. Adapun PDP yang dirawat berada di 9 kabupaten kota dan dirawat di 20 rumah sakit rujukan di Provinsi Riau. Penambahan 25 orang tersebar di beberapa kabupaten kota yang terdiri dari Pekanbaru 15 orang, kemudian Dumai dan Inhil ada 2 tambahan, masing-masing 2 tambahan. Kemudian untuk Kampar, Meranti, Siak, Kuansing, dan Bengkalis serta Rohul masing-masing penambahan 1 orang. Nah, kita lihat berdasarkan jenis kelamin, maka untuk penambahan pada hari kemarin, yaitu hari Senin tanggal 7 Juli 2020, maka penambahan untuk 16 orang adalah perempuan dengan persentase 64%, dan yang laki-laki 9 orang dengan persentase 36 orang.
Dan berdasarkan usia, maka penambahan yang paling banyak pada hari kemarin adalah di usia 18 sampai 40 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 48%. Kemudian penambahan yang kedua terbanyak adalah di usia 40 sampai 60 tahun 8 orang dengan persentase 32%. Kemudian diikuti dengan usia 0 sampai 5 tahun dan di atas 60 tahun dengan jumlah masing-masing 2 orang dengan persentase 8%. Dan yang terakhir urutan golongan usia 5 sampai 18 tahun 1 orang sebanyak 1 orang dengan persentase 4%. Dengan demikian maka total daripada jumlah PDP semuanya 2.236 dengan komposisi laki-laki 1.311 orang dengan persentase 58,6% dan perempuan 925 orang dengan persentase 41,4%. Ini total PDP yang terakumulasi dari tanggal 3 Maret sampai dengan 7 Juli 2020. Kita lihat berdasarkan usia, maka untuk yang usia golongan 18 sampai 40 tahun merupakan usia yang terbanyak, yaitu dengan jumlah 896 orang dengan persentase 40,1%. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun 739 orang dengan persentase 33,1%. Kemudian diikuti dengan usia di atas 60 tahun sebanyak 361 orang dengan persentase 16%. Dan berikutnya golongan usia 5 sampai 18 tahun sebanyak 158 orang dengan persentase 7,1%. Dan terakhir golongan usia 0 sampai 5 tahun 82 orang dengan persentase 3,7%. Dan 10 rumah sakit yang terbanyak merawat pasien PDP saat ini yaitu ada di RSUD Madani sebanyak 6 orang, kemudian RSUD Dumai 5 orang, RSUD Taluk Kuantan 5 orang, RSUD Arifin Ahmad, kemudian Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit Aulia, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang masing-masing 4 orang, dan Rumah Sakit Prima dan Raja Musa masing-masing 3 orang, dan berikut 2 orang masing-masing di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Hermina, RSUD Bengkalis, RSUD Mandau, dan RSUD Puri Husada Indragiri Hilir. Nah, ini untuk 10 rumah sakit terbanyak yang merawat pasien PDP pada hari ini. Dan untuk ODP sampai saat ini Provinsi Riau mempunyai ODP total terakumulasi dari tanggal 3 Maret sampai dengan 7 Juli 2020 sebanyak 82.304 orang, dan sudah dilakukan pemantauan sebanyak 77.469, dan yang masih dalam proses pemantauan 4.835 orang. Teman-teman media yang saya hormati, bahwa untuk pemeriksaan rapid test sampai hari ini 12 kabupaten kota sudah melaksanakan rapid test berjumlah sebanyak 39.020 pemeriksaan dengan hasil reaktif sebanyak 515 orang. Tentunya ini semua sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Ahmad telah memeriksa sebanyak 13.118 spesimen untuk pemeriksaan, dan tentunya kami juga berharap
bahwa teman-teman di kabupaten kota untuk bisa melakukan peningkatan pemeriksaan swab kepada masyarakat sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 179 tahun 2020 dengan sudah diberikannya untuk per hari target daripada masing-masing kabupaten kota pelaksanaan swab test per hari, dan tercapainya 3.500 per 1 juta penduduk untuk di Provinsi Riau dalam beberapa bulan ini. Nah, ini untuk kegiatan, dan kami sudah melaksanakan rapat dengan Angkasa Pura II, Kimia Farma, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru serta Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk pelaksanaan pemeriksaan rapid test yang diadakan oleh Laboratorium Klinik Kimia Farma untuk sementara dihentikan sampai adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Pekanbaru. Dan tentunya diharapkan kepada masyarakat yang untuk melakukan penerbangan untuk bisa melakukan pemeriksaan rapid test di sarana pelayanan kesehatan sebelum melakukan pembelian tiket dan boarding untuk ke daerah tujuan. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian perlu kami juga sampaikan bahwa kasus yang terakhir yang di Rokan Hulu, pasiennya sudah berada di Wisma Atlet di Jakarta untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Kemudian pada kesempatan ini juga kami perlu menyampaikan bahwa ada oknum tertentu yang menggunakan nama saya untuk menelpon suatu lembaga untuk mendapatkan sesuatu, maka kepada masyarakat untuk bisa berhati-hati sehingga tidak mengakomodir apa yang disampaikan oleh yang menelpon tersebut. Ini perlu kami sampaikan karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum semuanya ini berakhir, tentunya saya tak bosan-bosan juga mengingatkan kepada kita semua bahwa selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak kepada semua kita, mencuci tangan secara rutin, dan tentunya menghindari kerumunan yang ada untuk minimalisir terjadinya penularan daripada COVID-19 ini. Dan mari sama-sama kita kepada seluruh kita semua untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan gerakan masyarakat hidup sehat, dengan melakukan pola hidup sehat, dengan melakukan olahraga secara rutin atau aktivitas fisik setiap hari, dan mengkonsumsi gizi seimbang dengan memprioritaskan konsumsi buah dan sayur serta istirahat yang cukup, dan tentunya hindari stres. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa.